Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casimira Fadia Anli, bisa dipanggil Casey, dari kelas 10E Pangkalan Man 1 Yogyakarta. Di sini saya akan menguji mengenai poin 12, yaitu yang berbunyi dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Lord Robert Baden-Powell of Goodwill menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun 1908. Oh ya teman-teman, buku ini sangat laris, bahkan sangat meluas ke seluruh dunia, tidak hanya di negara Inggris saja. Sehingga mulai bermunculan organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak lelaki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya, yaitu Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai dengan nama CUP, atau juga disingkat dengan nama Anak Serigala. Dan pada tahun 1918, kemudian berdirinya organisasi yang bernama Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja yang berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya, yaitu yang bernama Rovering to Success, yang pada tahun 1922 berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahunya sampainya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan Jambore Dunia yang diadakan pertama kali dan diikuti sebanyak 8.000 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Baik, yang kedua yaitu sejarah pramuka Indonesia. Awal terbentuknya pramuka di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi milik Belanda bernama Nationale Paardenvaartschap of Society, atau bisa disingkat NPO, di Bandung pada 1912. 4 tahun setelahnya, Mangkunegara 7 juga membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama Javaanse Paardenvaartschap Organisasi, atau disingkat juga GPO, yang memicu munculnya gerakan nasional seperti Hizbul-Wathan, John Java Paardenvaartschap, dan Nationale Paardenvaartschap. Melihat situasi ini, Belanda pun mulai melarang keberadaan organisasi kepanduan di luar kepemilikan mereka menggunakan istilah Pathfinder. Antara tahun 1928 sampai dengan 1935, gerakan kepanduan Indonesia semakin meluas, seperti Pandu Indonesia, Pathfinder Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Setelah itu dibentuk Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, atau juga disingkat sebagai BPPKI. Di situ BPPKI menyelenggarakan acara perkemahan kepanduan Indonesia umum di Yogyakarta pada tanggal 19 hingga
23 Juli 1941. Setelah Indonesia merdeka, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan mengadakan beberapa kongres yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1945 di Surakarta, dan dalam kongres itu melahirkan Pandu Rakyat Indonesia atau bisa disebut juga PRI pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui pemerintah. Akan tetapi, saat Belanda kembali datang ke Indonesia, PRI dilarang dan resmi dicabut pada tanggal 6 September 1951. Dan mulailah 1960, pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki organisasi kepramukaan di Indonesia. Dan pada Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh dari Gerakan Kepramukaan Indonesia dan menyatakan bahwa organisasi kepanduan harus disempurnakan. Kemudian Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka yang dapat menghasilkan dikeluarkannya lampiran Kepres nomor 238 tahun 1961 yang bertepatan pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian melalui Kepres 238 atau 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Praja Muda Karena. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka mulai diperkenalkan ke rakyat Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.